fikih muslimah, yang kita kali ini akan melanjutkan pembahasan mengenai sholat sunnah. Ya, kita akan masuk ke pembahasan yang ketiga. Ya, mungkin masih ada dari yang slide yang saya sampaikan di sini. Ya, kalau masih nanti ada sisa waktu, kita masuk ke bagian sujud. Ya, mungkin dan di sini juga ada istisqa yang belum saya sempat tuliskan poin-poinnya di situ. Ya, insya Allah nanti saya susulkan secara lisan ya, insya Allah kalau memang ada waktunya. Ya, kita masuk ke poin yang pertama dari sholat sunnah, yaitu sholat sunnah tahiyatul masjid. Ya, kemarin kita sudah bahas mengenai sholat sholat tahajud, ya, kemudian sholat witir, sholat duha, ya, kemudian kita juga sudah membahas tentang sholat istikharah, ya. Nah, maka di kesempatan kita kali ini kita akan membahas tentang sholat tahiyatul masjid, ya. Kenapa? Karena ini juga salah satu ya sholat atau kegiatan ya aktivitas yang sering kita lakukan, yaitu masuk ke dalam masjid. Namun ya sebagai bentuk koreksi ya, sebagian saudari-saudari kita ini masih ada sebagian yang masih tidak melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Ya, padahal pahalanya ini tentu saja pahala yang besar sekali, karena pahala ibadah sunnah ya ini salah satunya adalah bisa untuk menambal kekurangan pada ibadah-ibadah wajib. Nah, maka ini hendaknya perlu kita kemudian rutinkan ya, agar jangan sampai terlewat dari pahala ini. Nah, apa itu sholat tahiyatul masjid? Sholat tahiyatul masjid adalah sholat sunnah 2 rakaat dan dikerjakan ketika seseorang itu masuk ke dalam masjid. Ya, ini banyak ketikanya ya. Dikerjakan ketika seorang itu masuk ke dalam masjid. Dasarnya ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjidah falyarka rakaatain qabla ayyajlisa." Apabila salah seorang di antara kalian itu masuk ke dalam masjid, maka falyarka rakaatain, maka hendaknya dia sholat 2 rakaat sebelum dia duduk. Nah, maka ya dari sini ini diambil kesimpulan bahwa sholat tahiyatul masjid itu dilakukan manakala masuk ke dalam masjid dan sebelum duduk. Ya, dia masuk ke dalam masjid dan sebelum duduk. Nah, maka hendaknya kita ya berusaha untuk merutinkan hal tersebut. Nah, ditambah lagi ya, ini hukumnya sebagian ulama ini menilai hukumnya ini adalah wajib ya, sebagian ulama menilai hukumnya wajib ya. Sebagian yang lain tidak sampai pada taraf wajib tapi sunnah ya. Maka sampai-sampai ya ada ulama yang kemudian menilai itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini manakala beliau itu sedang khutbah Jumat dan melihat ada seorang sahabat yang datang ya ketika sedang khutbah Jumat. Nah, kemudian sahabat tersebut langsung mau duduk. Lantas ditanya sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ini tengah-tengah khutbah ya, tengah-tengah khutbah bicara sama jamaahnya. Apakah engkau sudah sholat? Ya, kemudian dijawab belum. Ya, wallahu alam ya jawabnya apakah dengan lisan atau kemudian dengan isyarat. Intinya jawabnya belum. Lantas kalau belum ya disuruh sholat terlebih dahulu. Nah, ini menegaskan bahwa hukumnya ini kalaupun itu sunnah ya, sunnah yang ditekankan, sunnah yang muakkadah ya, karena sampai-sampai Nabi memberikan perhatian khusus kepada sahabat yang belum sholat untuk kemudian disuruh sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu ya. Nah, seperti itu. Maka ini mahalul hilafi. Apakah ini kemudian atau di antara bentuk hilaf ulama yaitu memperselisihkan hukum dari sholat tahiyatul masjid. Tapi yang lebih mendekati dalil ya, ini hukumnya adalah sunnah. Karena di sebagian kasus ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kemudian tidak menegur sahabat yang kemudian belum sholat tahiyatul masjid. Ya, maka Nabi biarkan saja sahabat tersebut untuk langsung lanjut duduk. Nah, kemudian diperkecualikan ya dari sunnahnya untuk melakukan sholat tahiyatul masjid ini ada beberapa orang. Yang pertama ini adalah khatib sholat Jumat, ya, khatib sholat Jumat. Jadi dia datang ya ketika
sesi ya khutbah Jumat ketika akan khutbah Jumat. Nah, maka kemudian dia masuk ya dan langsung dia berkhutbah tanpa mengerjakan sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu. Itu kalau memang sudah waktunya sudah waktunya untuk berkhutbah. Namun ketika khatib sholat Jumat ini seandainya masuknya ke dalam masjid itu sebelum waktu sholat Jumat itu didirikan, ya maka tidak mengapa baginya untuk kemudian sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, pengurus masjid, ya, takmirnya masjid. Karena apa? Karena dia harus keluar masuk masjid. Ya, jadi dia harus nanti keluar masuk ke dalam masjid. Tentu akan kemudian memberatkan, ya, nanti akan memberatkan kalau seandainya kemudian dia mengerjakan sholat tahiyatul masjid setiap kali masuk ke dalam masjid. Nah, kemudian yang ketiga yaitu orang yang masuk ke dalam masjid ketika imam itu sudah hendak atau ketika imam telah menegakkan sholat fardu atau ya muadzin itu telah selesai mengumandangkan iqomah. Ya. Nah, jadi kalau orang tersebut itu misalnya sudah ada jamaah sholat, ya, di situ sudah ada jamaah sholat, maka wajib baginya, maka yang lebih utama baginya ini adalah mengerjakan sholat yang sedang dikerjakan dalam jamaah tersebut. Ya, jadi ikut sholat berjamaah, bukan malah kemudian dia sibuk untuk sholat tahiyatul masjid, tidak ya. Jadi dia langsung ikut sholat berjamaah. Kemudian juga ketika iqomah itu sudah dikumandangkan, ya iqomah itu sudah dikumandangkan, jadi sudah hampir selesai gitu ya iqomah atau sudah mau iqomah. Nah, ada orang atau kita mungkin masuk ke dalam masjid. Nah, maka tidak perlu sholat tahiyatul masjid karena jelas-jelas ya ini sudah mau sholat wajib sudah mau ditegakkan, maka tidak boleh ada sholat ya ketika iqomah itu sudah ditegakkan, maka tidak ada sholat kecuali sholat maktubah, sholat wajib seperti itu. Maka nggak boleh lagi sholat tahiyatul masjid. Nah, kemudian sebentar. Kemudian, lalu masalah-masalah yang terkait dengan sholat tahiyatul masjid ini. Yang pertama, disyariatkan dilakukan di setiap waktu. Ya, ini kemarin kita telah singgung. Ya, sholat tahiyatul masjid itu adalah termasuk sholat yang memiliki sebab. Ya, sholat dzatul asbab, sholat sunnah dzatul asbab, sholat yang memiliki sebab. Nah, oleh karenanya, ya untuk sholat-sholat yang memiliki sebab itu diperbolehkan untuk dikerjakan meskipun di waktu yang terlarang. Ya, meskipun di waktu yang terlarang, maka itu boleh. Maka boleh dilakukan di setiap waktu termasuk di waktu yang terlarang karena itu termasuk sholat yang memiliki sebab. Ya. Nah, kemudian yang kedua, waktu mengerjakannya itu adalah sebelum duduk. Ya, waktu mengerjakannya adalah sebelum duduk. Jika seorang itu kemudian dia sengaja duduk, ya, dia sudah sengaja dan sadar dia itu duduk. Nah, maka kemudian tidak disyariatkan untuk kemudian mengerjakannya. Jadi terus dia kemudian berdiri ya, terus mikir-mikir gitu ya. Kok rugi ya saya kalau terlewat sholat tahiyatul masjid lalu dia berdiri. Nah, maka ini tidak disyariatkan. Namun jika dia ini duduknya karena lupa, ya dia duduknya karena lupa sehingga belum mengerjakan. Nah, maka asalkan jaraknya ini belum terlalu lama, maka dia masih boleh untuk mengerjakan. Ya, dia masih boleh untuk mengerjakan. Nah, misalnya contohnya tadi, kita kasusnya misalnya nih, yang mungkin rata-rata para ibu ini mengalami ya, misalnya datang ke masjid dengan membawa putranya, ya, dengan bawa anaknya masih kecil, masih bayi, ya maka kan berarti bayi ini harus ditaruh dulu ya kalau kita mau sholat ya kalau bayinya tenang, tapi kalau bayinya sedang rewel ya ditaruh malah nangis ya tentu kita jangan ngejar kita malah sibuk sholat sunnah, mendingan kita pegang bayinya ya agar tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah di dalam masjid. Nah seperti itu. Kemudian misalnya seorang terbiasa ya kemudian dia duduk ya terbiasa dia duduk ketika datang ke masjid. Nah, ketika kemudian dia satu waktu si bayi ini sudah besar ya. Jadi sudah bisa diajak bicara, sudah paham ya kalau dia hendaknya ya untuk kemudian jangan ganggu ya, jangan ribut, misalnya seperti itu. Nah, kemudian
si ibu ini kemudian seperti biasa datang ke dalam masjid, tapi dia langsung duduk. Dia lupa, wah tadi sudah meniatkan mau sholat tahiyatul masjid. Nah, maka kalau seandainya jaraknya ini belum terlalu lama, maka tidak masalah ya. Dia kemudian meskipun sudah duduk, dia kemudian berdiri dan melaksanakan sholat tahiyatul masjid seperti itu. Nah, kemudian ya selanjutnya masalah yang ketiga yaitu jika bertepatan dengan adzan, ya, jika kita datang bertepatan dengan adzan, masuk ke dalam masjid ketika adzan sedang berkumandang, maka tunggu sampai adzan itu selesai. Ya, tunggu sampai adzan selesai karena haknya, salah satu haknya adzan, ya haknya adzan ini adalah untuk dijawab atau sunnahnya adzan itu adalah untuk dijawab. Maka jawab adzan yang sedang dikumandangkan oleh muadzin. Nah, kalau adzan sudah selesai maka kita baru kemudian sholat tahiyatul masjid. Ya. Nah, kemudian kalau atau kecuali saat adzan untuk khutbah Jumat. Nah, saat adzan untuk khutbah Jumat. Jadi ada orang masuk ya. Jadi kalau untuk khutbah Jumat ini biasanya ada adzan ya. Nah, di sebagian tempat ya ini tambahan saja ya. Ada adzan 2 kali untuk sholat Jumat. Ya, ada adzan dua kali. Adzan yang pertama ini adalah adzan panggilan ya. Ini juga diperselisihkan ulama ya apakah adzan pertama ya. Adzan pertama ini belum masuk waktu sholat duhur. Ya, biasanya adzan pertama ini belum masuk waktu sholat duhur dikumandangkan. Untuk apa? Agar orang-orang itu berkumpul. Nah, kemudian setelah khatib ini mau naik mimbar, ya, khatib sudah waktunya mau naik mimbar, maka dikumandangkanlah adzan kedua. Ya. Nah, yang dimaksudkan di sini kecuali saat adzan untuk khutbah Jumat, yaitu adzan yang kedua bagi orang yang atau masjid-masjid yang di situ ada dua kali adzan. Namun sebagian masjid itu ya adzan ya 1 kali, ya adzan ya satu kali adzan saja, yaitu ketika ya khatib itu sudah mau naik mimbar maka dikumandangkan adzan. Nah, seperti itu. Maka adzan untuk khutbah Jumat itu namanya. Nah, adzan untuk khutbah Jumat itu karena misalnya sudah dikumandangkan, maka yang lebih utama apa? Dia kemudian tidak sholat tahiyatul masjid. Ya, dia tidak sholat tahiyatul masjid. Kenapa? Karena yang lebih utama pada waktu itu yaitu apa? Mendengarkan khutbah. Itu yang lebih utama daripada dia mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Ya, kecuali yang tadi ya, wallahu alam ya. Kalau ini masuknya, kalau yang di kasusnya sahabat yang saya ceritakan tadi, dia masuknya ketika khutbah. Ya, dia masuknya ketika khutbah. Nah, kalau semacam ini wallahu alam ya, apakah kemudian ketika adzan untuk khutbah Jumat ini apakah ada khilaf ataukah tidak? Tapi intinya ya itu bisa kemudian kita kerjakan ya. Nah, oh iya untuk khutbah untuk sholat Jumat ya mungkin kita nggak akan berlama-lama dalam pembahasannya. Sholat Jumat ini tidak diwajibkan bagi wanita ya, tidak diwajibkan bagi wanita. Namun seandainya ya kemudian ada masjid yang kemudian menyelenggarakan itu untuk wanita juga ya, kemudian karena tentunya ya hari Jumat itu adalah hari raya, hari berkumpulnya orang-orang, khususnya laki-laki karena mereka wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, maka selama aman dari fitnah, ya selama aman dari fitnah, kemudian ada tempat khusus untuk sholat, maka tidak masalah ya bagi wanita itu untuk mengikuti sholat Jumat. Ya, meskipun kalau dia ikuti ya tetap harus terpenuhi ya apa yang sebagaimana yang dilakukan oleh para laki-laki ya harus mendengerin khutbahnya ya tidak boleh mainan sendiri dan seterusnya. Nah, maka itu boleh untuk kemudian dilakukan ya yang jadi ini tidak diwajibkan untuk wanita, namun wanita seandainya kemudian aman dari fitnah maka itu boleh-boleh saja untuk melakukan sholat Jumat semacam itu. Nah, kemudian jika bertepatan dengan khatib berkhutbah, ini tadi yang kasusnya sahabat tadi, jika bertepatan dengan khatibnya berkhutbah, maka tetap disunahkan untuk mengerjakannya dan memperingannya. Ya, jadi tetap mengerjakan sholat tahiyatul masjid, namun kemudian dia peringan, ya dia ringanin bacaannya, ya sehingga dia tetap nanti bisa kemudian mendengar khutbahnya khatib. Kemudian yang kelima, sholat tahiyatul masjid untuk Masjidil Haram ini adalah tawaf bagi pendatang. Nah, ini juga saya bintangin ini maknanya ada perselisihan ulama. Ya, apakah tawaf itu kemudian menggantikan
kedudukan tahiyatul masjid ataukah tidak. Maka wallahu a'lam ya. Kalau di sini saya ambil pendapat ya, salat tahiyatul masjid untuk Masjidil Haram itu adalah tawaf bagi pendatang, bagi orang yang bukan orang yang mukim di daerah itu, bukan orang yang mukim di Mekah ya, tapi ini pendatang. Nah, maka dia kerjakan, yang dia kerjakan tidak sholat tahiyatul masjid dulu ya, tapi yang dia kerjakan tawaf ya. Dia kerjakan tawaf. Kemudian tawaf ifadah ya. Dia kerjakan tawaf, kemudian nanti setelah selesai tawaf baru sholat sunnah ba'diyah tawaf ya. Nah, kemudian atau sholat sunnah ba'da tawaf, ba'diyah tawaf. Sholat sunnah ba'da tawaf, sholat sunnah setelah tawaf itu. Nah, kemudian kalau pakai pendapat ini, maka bagaimana dengan orang yang mukim, ya, orang yang tinggal di sekitaran Masjidil Haram. Nah, maka bagi orang yang mukim, orang yang tinggal di sekitar Masjidil Haram, ya, maka dia tetap disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid dengan sunnah yang ditekankan tadi, sunnah muakkadah. Ya, maka ini mahallul khilaf ya. Sholat tahiyatul masjid untuk Masjidil Haram itu adalah tawaf bagi pendatang. Ya, seandainya kemudian teman-teman ini besok misalnya umroh atau haji begitu, nah kemudian sampailah di Masjidil Haram, maka tidak masalah kalau kemudian mau tahiyatul masjid dulu baru tawaf ya. Ada yang berpendapat seperti itu, atau ya dia cukupkan dengan tawaf saja tanpa tahiyatul masjid karena sudah mencukupkan ya. Tahiyatul masjid itu tahiyatul masjid itu sudah mencukupi ya dari kesunahannya. Kemudian yang keenam, sholat qobliyah itu dapat menggantikan tahiyatul masjid ya, karena dia telah mengerjakan sholat sebelum sholat fardu itu ditegakkan ya. Jadi artinya apabila ada orang itu sholat sunnah dengan niat dia qobliyah, untuk sholat qobliyah duhur misalnya ya, dia sholat sunnah qobliyah duhur. Nah kemudian ya dia meniatkan cuman sholatnya itu adalah untuk qobliyah ya, sholat sunnah rawatib qobliyah duhur ya, tidak kemudian meniatkan untuk sholat tahiyatul masjid ya, maka dia mendapatkan pahala yang besar juga atas niatnya tadi ya, atas dia melakukan sholat sunnah rawatib. Namun kalau kita pengen kemudian tambah besar pahalanya, maka kita bisa kemudian mendapatkan pahala dengan meniatkannya secara bersama-sama. Ya, artinya misalnya kita dalam hati ngomong, saya mau ngerjain sholat sunnah tahiyatul masjid plus sholat duha, misalnya seperti itu boleh. Ya, jadi ada nilai plusnya. Ya, jadi niatnya ini semakin besar ya, karena innamal a'malu binniyat ya. Nah, kemudian selanjutnya yang ketujuh, ketika imam masjid itu datang di waktu sholat akan didirikan, maka imam itu tidak perlu sholat tahiyatul masjid. Ya, jadi pada masa lalu ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan istri-istri beliau ini tinggalnya di samping masjid pas, ya, di samping masjid pas. Sehingga ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu keluar dari rumah beliau, itu sahabat itu tahu, oh ini sudah keluar ya, keluar untuk apa? Untuk sholat bersama-sama dengan para sahabat yang lain. Ya, beliau sholat bersama para sahabatnya. Nah, kemudian ketika keluar ya, ketika beliau itu keluar dari rumah, ya muadzinnya tahu, oh ini beliau keluar rumah, artinya ya ini sudah mau mengumandangkan iqamah. Ya, kemudian dia kumandangkan iqamah. Berarti udah mau sholat itu ditegakkan, maka muadzin ini mengumandangkan iqamah. Nah, semacam itu. Nah, maka kalau model imamnya ini semacam ini, datangnya itu ketika waktu sholat akan didirikan, ya, jadi belum berdiri tapi di waktu sholat akan didirikan, maka ya dia tidak perlu sholat tahiyatul masjid. Ya, maka bagi imam ini tidak perlu sholat tahiyatul masjid. Namun jika imamnya ini datangnya di awal waktu, ya, karena saking dekatnya dan kemudian sampai misalnya nunggu waktu sholat tiba ya, atau nunggu jamaahnya misalnya seperti itu. Nah, dia datang di awal waktu, maka ya kemudian dia tetap disyariatkan untuk sholat tahiyatul masjid. Ya. Yang kedelapan, tidak disyariatkan mengerjakan sholat tahiyatul masjid sebelum sholat sunnah yang tidak disyariatkan
adanya sholat tahiyatul masjid sebelum sholat sunnah yang dikerjakan di tanah lapang. Ya, apa itu sholat sunnah yang dikerjakan di tanah lapang? Misalnya sholat id, ya, sholat istisqa. Maka di situ tidak disyariatkan, ya, tidak disyariatkan untuk mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Ya. Nah, maka karena apa yang disebutnya adalah masjid. Ya, masjid itu ya masjid, ya, ada bangunannya. Maka kalau ini bukan masjid, ya, maka tidak berhak untuk kemudian kita mengerjakan sholat di situ, ya, sholat tahiyatul masjid di tempat tersebut. Misalnya sholat sunnah yang dikerjakan di tanah lapang itu contohnya sholat id dan sholat istisqa. Nanti kita bahas insya Allah. Nah, kita masuk ke poin yang kedua yaitu sholat hari raya, yaitu sholat id, ya. Nah, sholat id hukumnya, ya, ini juga saya bintangin karena ada yang menilai hukumnya wajib, ya, sampai hukumnya wajib. Tapi yang lebih tepat ini adalah hukumnya sholat sunnah atau hukumnya sholat sunnah muakkadah. Ya. Nah, dalilnya, ya, kenapa kok jadi sholat sunnah muakkadah? Yaitu dalilnya dari Ummu Atiyah, ya, dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Dia berkata, kami itu diperintahkan untuk keluar pada hari raya hingga kami diperintahkan untuk mengajak keluar gadis dalam pingitan, ya. Jadi dulu para wanita yang hendak menikah itu dipingit. Dipingit itu nggak bolehin keluar rumah, nggak boleh keluar rumah, ya, biar mungkin salah satu hikmahnya biar nggak beladus gitu ya kulitnya, ya, atau ya biar tetap glowing misalnya seperti itu karena sudah mau menikah. Ya. Maka semacam itu, ya. Kemudian diperintahkan wanita yang secara adat itu memang sudah berada di pingitan, ya, disuruh ngeluarin, ya, disuruh ngajak keluar ke tanah lapang. Nah, begitu juga dengan wanita yang haid, ya. Begitu juga dengan wanita yang haid. Namun, ya, karena haid ini adalah salah satu najis, ya, maka diperintahkan untuk kemudian di belakang, ya, mereka duduk-duduk di belakang agar mereka itu dapat tetap menghadiri kebaikan dan dakwahnya kaum muslimin. Ya, inilah salah satu dalil, ya, dalil berkaitan dengan sholat hari raya, ya. Maka ini perlu diperhatikan juga, ya, ketika hari raya, ya, maka seandainya kita tidak sedang dalam kondisi sholat, ya, kita sedang mengalami haid atau nifas, ya, maka kemudian tetap kita berusaha untuk ikut ke tanah lapang, ya, atau ke ya tempat lain, misalnya di masjid kalau memang tanah lapang di situ tidak ada, ya, maka kita datang ke tempat dilaksanakannya sholat id, ya, meskipun tidak sholat. Dan kita wajib, atau para wanita ini wajib untuk kemudian duduk di shaf yang paling belakang atau di belakangnya shaf para wanita, ya, agar tidak menimbulkan fitnah, ya, tidak menimbulkan fitnah di situ, ya, misalnya berbarengan dengan shaf laki-laki itu jangan, tidak boleh, tetap di belakang. Kemudian, ya, tidak boleh sampai memutus shaf, ya, ini yang sering kemudian saya amati beberapa muslimah ini kemudian melakukan hal ini, ya, mereka memutus shaf. Jadi mungkin dia nggak sholat tapi duduknya tetap berada di tengah-tengah shaf, ya, mungkin biar dekat sama temennya atau gimana gitu. Jadi dia nggak sholat. Nah, maka, ya, ini nggak boleh, ya, maka hendaknya mereka duduknya ini karena itu najis, ya, karena dia membawa benda yang najis, maka dia duduk di bagian belakang shaf yang terakhir, ya, bagian belakangnya shaf yang terakhir. Nah, seperti itu, dan jangan memutus shaf, ya, jadi dia duduk di tengah-tengah shaf, maka jangan semacam itu. Kemudian disunahkan pula bagi para wanita untuk bertakbir di belakang jamaah laki-laki, namun dengan suara yang hanya bisa dia dengar sendiri, ya. Jadi artinya apa, ya, kalau laki-laki itu kemudian disunahkan untuk mengeraskan suara, menjaharkan suara, ya, mengeraskan suara. Namun, ya, untuk wanita ya jangan semacam itu, ya, karena itu lebih nanti ke tasyabuh birijal, ya, menyerupai laki-laki. Dan selain itu, ya, perbuatan kemudian meninggikan suara, bertakbir dengan suara yang keras itu kemudian bisa menarik hati, ya, bisa gaet, ya, bisa gaet atau bisa menarik hati orang lain, membuat fitnah orang lain, ya, karena suaranya merdu. Nah, orang lain jadi kemudian melihat siapakah yang tadi mengumandangkan suara yang indah ini, misalnya seperti itu. Maka hati-hati, ya, dengan fitnah semacam itu. Maka cukup, ya, takbirnya itu dengan suara yang dia dengar sendiri, ya. Kemudian
sholat Id itu dilaksanakan di waktu duha, yaitu setelah matahari naik setinggi tombak sampai waktu zawal. Ya, maka kemarin kita sudah bahas tentang waktu matahari setinggi tombak, ya, karena mulai muncul matahari, yaitu matahari terbit, ya, kemudian sampai agak nunggu, ya, kemarin kita juga sudah bahas matahari terbit, kemudian nunggu sekitar 15 sampai 20 menit, ya, baru kemudian mengerjakan sholat sunnah. Ya, misalnya contohnya di sini adalah sholat gerhana, ya, atau kemudian sholat yang lain yaitu sholat duha misalnya. Maka itu nunggu matahari itu naik setinggi ujung tombak. Kemudian disunahkan untuk menyegerakan sholat Idul Adha. Ya, hikmahnya karena orang yang lebih utama itu sahibul kurban, ya, itu kemudian bisa makan dari hewan yang dia sembelih sendiri. Ya, bisa makan dari hewan yang dia sembelih sendiri. Kalau seandainya antri-antri kemudian lama gitu, ya dia berarti ya nggak harus seperti itu juga, ya, karena tentu akan memadorotkan. Tapi yang lebih utama itu adalah makan dari hewan yang dia kurbankan tadi. Nah, kemudian untuk sholat Idul Fitri, maka itu ya tadi sholat Idul Adha, maka itu disegerakan agar bisa segera menyembelih. Namun untuk sholat Idul Fitri itu diakhirkan, ya, agak diakhirkan. Kenapa? Ya, karena ini untuk kemudian memberikan kesempatan bagi orang-orang yang belum bisa membayar zakat fitrahnya, ya, di malam hari, ya, belum bisa membayar zakat fitrahnya di malam hari dan mampunya atau siapnya itu di siang hari, ya, maka sholat Idnya itu kemudian dikerjakan, ya, agak mundur waktunya, ya, agak mundur. Nah, kemudian disunahkan untuk melaksanakan sholat Id dilaksanakan mengerjakan di tanah lapang di luar bangunan, ya, maka itu hendaknya tadi disampaikan, ya, hendaknya itu mereka itu datang, ya, mereka itu ke tanah lapang, ya, para sahabiah itu diperintahkan untuk pergi ke tanah lapang. Nah, namun boleh jika di dalam masjid jika ada udzur, ya, misalnya hujan deras, ya, atau sedang banjir, ya, maka sholat Idnya itu dilaksanakan di dalam masjid tidak masalah. Kemudian tata cara sholat Id yaitu 2 rakaat sebelum khutbah, ya, jadi mengerjakan sholat 2 rakaat sebelum khutbah, ya. Beda dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat itu sholat 2 rakaat, ya, sebelum khutbah, ya. Kalau ini sholat 2 rakaat kemudian baru setelah itu khutbah, ya, jadi posisinya yang agak berbeda. Nah, ini tadi, jadi agak berbeda dengan sholat Jumat, gitu, ya. Nah, kemudian rakaat pertama, ya, untuk sholat Id yaitu setelah membaca takbiratul ihram, takbir yang pertama, lalu membaca takbir zawaid, takbir tambahan sebanyak 7 kali. Nah, ada ulama yang kemudian berpandangan bahwa takbir zawaid itu 6 kali, ya. Takbir zawaid 6 kali. 7 itu karena dimasukkan dalam hadis, yaitu 7 kali itu maknanya adalah barengan sama takbirnya ihram, ya, takbirnya ihram. Setelah jadi takbiratul ihram, ya. Jadi 7 kali ini adalah takbiratul ihram plus 6 kali zawaid. Nah, ini menurut salah satu pendapat. Kalau ini saya ambilkan dari fikih muyasar, ya, maka takbiratul ihram itu kemudian takbir zawaidnya 7 kali. Ya, maka ini mahlul khilaf. Maka seandainya kemudian terdapat kemudian imamnya mengerjakan takbir zawaid itu 7 kali, ya, maka tidak masalah. Kita hendaknya mengikuti imam, ya, mengikuti bagaimanakah imam. Kemudian untuk rakaat yang kedua, ya, rakaat yang kedua itu bertakbir zawaid 5 kali, takbir tambahannya 5 kali selain takbir perpindahan. Ya, jadi dari rakaat pertama ya bangkit dari dia bangkit dari kemudian dia bangkit dari sujud rakaat yang pertama menuju rakaat yang kedua, maka itu disebut dengan takbir perpindahan, takbir intikal.
Nah, maka takbir zawaid untuk rakaat yang kedua itu adalah 5 kali takbir zawaid. Nah, kemudian selanjutnya setelah membaca isti'adzah, nah orang tersebut kemudian disunahkan membaca Al-Fatihah secara jahar. Ya, dia baca Al-Fatihah secara jahar. Nah, kemudian disunahkan untuk membaca Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Ya, cukup lumayan ya kalau ini Al-A'la dan Al-Ghasyiyah, ya panjang. Nah, kemudian atau ya surat Qaf dan Al-Qamar, ya, atau surat Qaf dan Al-Qamar. Maka itu yang kemudian disunahkan dibaca di waktu tersebut. Nah, yang jadi ini ya seringkali jadi pertanyaan, bagaimana dengan para makmum? Ya, bagaimana dengan para makmum? Nah, untuk makmum, maka ketika imam itu membaca takbiratul ihram, ya tentu kita harus mengucap takbiratul ihram seperti yang pernah kita jelaskan. Maka bagaimana dengan takbir zawaid? Ya, bagaimana dengan takbir zawaid? Allahu Akbar, seperti itu yang ada 7 kali atau 5 kali. Nah, maka kita juga mengucap ya takbir zawaidnya ini Allahu Akbar semacam itu. Nah, kemudian itu ya. Kemudian bacaan ya, afwan, bacaan di tengah-tengah takbir. Ya, bacaan di tengah-tengah takbir. Maka ada sebagian orang yang kemudian membaca ya bacaan tasbih ya. Jadi intinya memuji Allah. Tasbih, tahmid, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, seperti itu ya. Jadi tasbih, tahmid, kemudian tasbih, tahmid, kemudian tasbih, tahmid, tahlil ya. Kemudian tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Afwan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Nah, semacam itu. Ada yang mengatakan berpendapat ya setelah atau bacaan yang dibaca antara dua takbir itu. Atau ada yang berpendapat ya karena tidak ada petunjuknya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai ya bacaan yang diucapkan ketika di antara takbir, ya maka ahsan itu kemudian diam saja, ya tidak perlu membaca zikir apapun. Nah, maka wallahu a'lam ya karena ini juga mahalul hilaf, maka tidak masalah untuk kemudian misal diam aja ataupun kemudian membacanya dengan takbir-takbir yang tadi ya. Nah, kemudian setelah membaca isti'adzah ya, setelah membaca isti'adzah jadi yang setelah takbir yang terakhir, nah kemudian orang tersebut itu membaca Al-Fatihah ya, membaca Al-Fatihah secara jahar ya, secara dengan ada suara yang bisa didengar oleh makmum. Kemudian disunahkan untuk membaca Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Ya, disunahkan untuk baca Al-A'la dan Al-Ghasyiyah atau Qaf dan Al-Qamar. Seperti itu. Ya. Nah, maka itu ya berkaitan dengan sholat hari raya, sholat Id. Ya, maka ini jangan sampai kita ketinggalan ya, jangan dengan alasan saya sedang nyiapin makan untuk sepulang dari sholat Id ya, nanti anak-anak dan suami itu sholat pulang. Nah, kita kemudian mentang-mentang nggak sedang sholat, lalu kita ya udah nggak usah ikut ke tanah lapang. Maka ini bukan sunnah Nabi. Maka sunnah Nabi itu adalah kemudian ya dia ikut ya, seorang wanita yang haid itu disunahkan untuk ikut ke tanah lapang ya untuk menyaksikan kebaikan ya, kata Nabi untuk menyaksikan kebaikan. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang sholat gerhana ya. Sholat gerhana itu sama seperti sholat tahiyatul masjid dalam hukumnya ini adalah sunnah muakkadah ya, hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan untuk kemudian dikerjakan ya. Oh ya, untuk yang sholat id tadi ya, apabila kemudian seorang itu terlewat ya tidak sholat id ya, terlewat itu karena mungkin ketiduran misalnya, nah maka tidak perlu ada qadha sholat id ya, tidak ada qadha sholat id. Apalagi qadhanya udah dilakukan di waktu yang di luar waktu yang dianjurkan untuk sholat id ya, maka ini tidak tepat ya. Kemudian sholat gerhana itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Nah, ada dua caranya ya sholat gerhana. Secara umum itu ada 2 rakaat ya, dengan 2 kali ruku dan 2 kali sujud. Nah, kemudian orang tersebut itu ruku dan asar dengan panjang ya, ruku dan asar dengan ruku dan sujud dengan panjang ya, jadi panjang lama sekali membacanya.
Nah, ini sholat gerhana. Maka tata cara sholat gerhana itu sebagaimana yang ini yang akan saya sebutkan ya, tidak saya tuliskan. Nah, untuk sholat gerhana ya, maka yang pertama tentunya dia berniat ya, dia berniat untuk sholat gerhana. Oh ya, yang sebelum kita masuk ke tentang sholat gerhananya, maka kita ulas sedikit tentang gerhana. Nah, maka gerhana matahari maupun gerhana bulan ini adalah salah satu tanda-tanda kekuasaannya Allah. Nah, maka hendaknya ya, atau kalau kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa idza ra'aitum dzalik fad'ullaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Apabila kalian melihat itu, yaitu melihat melihat matahari yang sedang tertutup, nah maka berdoalah kepada Allah, lantas bertakbirlah, kemudian kerjakanlah sholat serta bersedekahlah. Nah, maka di waktu-waktu sholat ya, di waktu sholat gerhana ini, maka nuansanya yang terbangun adalah nuansa ketakutan, ya, nuansa khawatir, takut. Karena apa? Karena Allah mampu ya untuk kemudian menutupkan sebagian bumi ditutupi dengan apa? Bayangan dari matahari. Yang kita lihat ini adalah benda yang kecil ya. Benda yang bulan dengan matahari ini, matahari tertutup bulan misalnya. Nah, ini benda yang kecil tapi bisa menutup cahaya matahari, dan itu hanya terlokal atau lokal, hanya kecil sekali ya, area yang tertutup itu hanya kecil sekali. Nah, maka nuansa yang terbangun ketika sholat gerhana itu adalah nuansa ketakutan, kekhawatiran ya. Karena kita dibayangi ya, Allah saja mampu melakukan hal semacam itu. Nah, tentu saja nanti Allah itu mampu untuk melakukan hal yang lebih dari itu ya. Perlu diketahui ya, di hari kiamat kelak matahari dan bulan itu kelak nanti akan dimasukkan ke dalam neraka ya. Padahal matahari itu besar banget ya. Matahari itu besar banget, bulan itu ya besar tapi tidak sebesar matahari. Nah, nanti itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Maka bisa dibayangkan neraka itu besarnya seperti apa. Nah, maka nuansa yang hendaknya terbangun manakala gerhana itu adalah nuansa takut ya. Harap ya, dia berharap, kemudian dia memperbanyak, dia berzikir ya, kemudian dia sholat ya, bersedekah ya. Karena apa? Khawatir, takut kepada Allah Ta'ala. Nah, bukan sebagaimana yang banyak dilakukan oleh sebagian orang. Ketika gerhana ini justru menyibukkan diri dengan apa? Dengan nonton misalnya live-nya gerhana ya, atau nonton di YouTube ya tentang live detik-detik matahari itu tertutup oleh bayangan ya. Nah, dan sebagainya. Nah, maka bukan itu yang kemudian hendaknya dilakukan. Yang hendaknya dilakukan itu adalah apa? Kemudian dia sholat gerhana. Nah, semacam itu. Nah, kalau kemudian sholat gerhana ini adalah dilakukan secara berjamaah. Walaupun ya seandainya kemudian tidak ada yang bisa diajak berjamaah ya, atau memang terjatuh ya, maka bukan terjatuh, misalnya sakit ya, sehingga kemudian dia berada di rumah ya, tidak bisa untuk pergi berjamaah ya, maka tidak masalah untuk kemudian melaksanakan sholat secara sendirian, tidak secara berjamaah. Nah, kemudian cara melaksanakan sholat gerhana ya. Nah, yang pertama tadi niat ya, kemudian bertakbir ya, takbiratul ihram, kemudian sebagaimana biasa membaca surat Al-Fatihah. Nah, kemudian di rakaat yang pertama itu membaca surat yang panjang ya, membaca surat yang cukup panjang. Nah, kemudian bertakbir ya, Allahu Akbar, kemudian ruku. Nah, kemudian rukuknya ini rukuk yang lama sekali ya, rukuknya rukuk yang sangat lama sekali. Ya, maka apa yang bisa dibaca ya, tasbih, zikir-zikir itu dibaca di waktu tersebut. Kemudian ya setelahnya itu bangkit. Ya, bangkit sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Nah, itu. Kemudian ucapkan sami Allahu liman hamidah, sama seperti sholat yang biasa. Nah, namun setelah itu tidak bersujud ya, setelah sami Allahu liman hamidah tidak sujud, tapi dia masih membaca surat Al-Fatihah lagi. Nah, kemudian baca juga baca juga surat yang panjang, namun tidak lebih panjang dari rakaat yang pertama. Ya, jadi dia sholat lagi. Ya.
melanjutkan sholat lagi, berdiri lagi. Ya, dia baca bacaan yang bacaannya ini tidak terlalu lebih tidak sepanjang ya rakaat yang pertama. Nah, kemudian dia sholat, kemudian takbiratul ihram, ya setelah takbiratul ihram, ya dia kemudian rukuk lagi, ya afwan, dia takbir, kemudian dia rukuk lagi, rukuknya rukuk yang panjang, ya dia rukuknya rukuk yang panjang, tapi tidak sepanjang rukuk di rakaat yang pertama tadi. Nah, kemudian dia membaca sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Nah, kemudian dia setelah i'tidal dia sujud. Nah, sujudnya sujud yang sangat lama. Ya, sujudnya sujud yang sangat lama. Nah, kemudian ini kurang ya, ada 2 rakaat dengan 2 kali rukuk dan 2 kali sujud, setiap rakaatnya dengan rukuk dan sujud yang panjang. Ya, itu. Kemudian setelah rukuk yang kedua, ya setelah baca bacaan rukuk yang kedua, kemudian ya sami Allahu liman hamidah, ya kemudian setelah i'tidal, ya dia kemudian bersujud. Nah, sujudnya sebagaimana yang kita lakukan, ya sujudnya sebagaimana yang kita lakukan, ya posisi tubuhnya. Nah, maka ini sama, hanya saja ya bacaan yang dibaca manakala sujud itu bacaannya panjang sekali, ya atau dibiarkan panjang, ya diberikan kesempatan untuk kemudian banyak-banyak berzikir. Jadi panjang sekali sujudnya. Kemudian dia takbir, ya kemudian dia sujud lagi. Nah, maka sujudnya ini bisa sujud yang sangat panjang, tapi tidak sepanjang rakaat yang pertama. Kemudian dia berdiri. Nah, berdiri nanti sama seperti rakaat pertama tadi, yaitu apa? Dia berdiri untuk rakaat kedua, maka sama seperti rakaat yang pertama. Ya, jadi rukuknya ada 2 kali dengan bacaan yang panjang, ya. Dan kemudian setelah itu ditutup, ya. Setelah itu kemudian kalau selesai ya ditutup sebagaimana biasa, ya. Sujudnya juga sama, nanti untuk rakaat kedua sujudnya 2 kali sujud, ya sama seperti di rakaat yang pertama. Nah, kemudian ditutup dengan salam semacam itu. Nah, itu tata cara sholat gerhana. Jadi panjang memang, ya panjang sekali sholat gerhana itu. Mungkin kalau teman-teman belum pernah merasakan ya gimana sih sholat gerhana itu, ya mungkin bisa kemudian dikoordinir ya untuk kemudian misalnya melakukan sholat gerhana di tempat bekerja atau di sekolah-sekolah seperti itu agar tidak hilang ya sunnah semacam ini. Atau kalau memang tidak mampu mengkoordinir, ya misalnya belum pernah tidak mampu untuk kemudian melaksanakan sholat bersama, ya kemudian cari waktu atau cari celah untuk kemudian misalnya mengusulkan ya untuk kemudian di hari di mana sudah diprediksi akan terjadi gerhana itu kemudian diliburkan, sehingga kemudian remaja-remaja ya atau kemudian yang belum pernah melaksanakan sholat gerhana itu bisa kemudian sholat gerhana di masjid-masjid umum, masjid-masjid masyarakat semacam itu ya. Nah, ini juga salah satu bentuk sholat yang hukumnya sunnah muakkadah. Kemudian yang terakhir adalah sholat istisqa. Ya. Nah, sholat istisqa ini adalah artinya istisqa itu adalah meminta hujan. Nah, kalau sudah sekian lama ini tidak turun hujan, ya maka kemudian disunahkan untuk kemudian melaksanakan sholat istisqa. Nah, sholat istisqa ini juga ada harapan-harapan, ya karena di situ ada harapan-harapan, ya maka kemudian kalau di sholat id itu yang disunahkan untuk keluar itu adalah semua orang, bahkan sampai orang-orang yang kemudian tidak wajib ya atau lemah, ya. Nah, maka dikeluarkan untuk sholat hari raya. Tapi kalau untuk sholat istisqa nggak hanya orang yang kemudian dikeluarkan, ya, tapi hewan-hewan juga itu kemudian dikeluarkan. Ya, jadi dikeluarkan artinya diajak ke tanah lapang. Ya, hewan-hewan itu juga hewan ternak ya maksudnya. Hewan ternak itu diajak ke tanah lapang ya untuk kemudian agar Allah itu ya kemudian mengabulkan doa-doa orang yang berdoa di situ. Nah, kemudian tata caranya untuk sholat istisqa ya ini sama sebagaimana sholat hari raya ya. Jadi khutbahnya itu setelah hari raya ya, khutbahnya setelah hari raya. Nah, kemudian imam nanti ya ini berarti untuk imam sebenarnya. Imam nanti berdoa dan banyak meminta kepada Allah dengan kondisi berdiri menghadap ke arah kiblat
dan tangannya itu diangkat tinggi-tinggi sehingga punggung telapak tangannya itu ke arah langit-langit. Dan para hadirin juga mengangkat tangan mereka. Ya, jadi ini dilakukannya setelah sholat. Ya, jadi sholat dulu baru khutbah kayak sholat id. Ya, itu juga dikerjakan di tanah lapang. Nah, itu ya berkaitan dengan sholat id. Jadi kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengimami sholat id, ya maka beliau ini pakai izar ya, pakai selendang ya, bukan selendang ya, tapi kain yang digunakan untuk menutupi bagian atas tubuh. Nah, maka kemudian ketika sholat istisqa, ketika imam mengalami ketika kemudian sholat istisqa dan ada imam, nah maka imam itu ketika mengenakan rida, mengenakan kain yang tadi menutupi bagian atasnya, maka disunahkan untuk memindahkan ya kain tersebut ke sisi tubuh yang lain. Ya, jadi dipindah ke sisi tubuh yang lain. Nah, kemudian di sini imam itu memimpin sholat jamaah 2 rakaat sebagaimana sholat id. Ya. Imam mengeraskan bacaan pada 2 rakaat itu sebagaimana ya dipaparkan oleh hadis Ibnu Abbas ya. Sudah jadi tata caranya mirip ya, tata caranya mirip dengan sholat id, sholat Idul Adha. Nah, diperkenankan juga bagi imam untuk meminta air, yaitu berdoa meminta hujan pada saat mengerjakan sholat Jumat di atas mimbar atau di masjid pada hari atau di masjid pada selain hari Jumat dan tanpa mengerjakan sholat. Ya. Jadi boleh bagi imam untuk kemudian meminta air pada saat mengerjakan sholat Jumat di atas mimbar atau di masjid pada selain hari Jumat dan tanpa mengerjakan sholat wajib serta tanpa keluar untuk tanpa keluar untuk mengerjakan sholat di tempat sholat. Ya. Jadi boleh ya. Jadi di sini intinya boleh-boleh saja untuk kemudian mengerjakannya sekaligus ya dengan sholat Jumat. Wallahu a'lam. Ya, itu berkaitan dengan beberapa sholat sunnah. Insya Allah ya berkaitan dengan sujud tilawah, sujud syukur ya, dan kemudian mungkin sujud sahwi sudah ya, sujud tilawah, sujud syukur. Mungkin nanti akan ada tambahan berupa tata cara sholat berjamaah untuk wanita ya, nanti juga mungkin pembahasan akan kita sampai di situ untuk pertemuan minggu yang akan datang ya. Jadi ada sujud tilawah, sujud syukur, kemudian tentang seputar hukum sholat berjamaah bagi para wanita ya. Kalau masih ada sisa ya, semoga bisa kita lanjutkan pembahasan tentang sholat jenazah atau hukum-hukum yang berkaitan dengan jenazah. Mungkin itu sebelum kita tutup masih ada sisa waktu sekitar 10 menit ya. Afwan kalau tadi ada ucapan yang nggak nyambung ya, karena agak-agak ngantuk juga gitu ya, seperti biasa. Ya mungkin monggo jika ada yang ingin ditanyakan ya, atau ada sesuatu yang kurang jelas, dipersilahkan untuk masuk pada sesi tanya jawab. Ya, sudah ada di kolom chat. Mungkin bagi peserta yang mau bertanya melalui kolom chat dipersilahkan. Yang mau langsung melalui raise hand dipersilahkan. Lebih utama yang mana? Sholat wajib tepat waktu di atas kendaraan dengan tayamum dan duduk, atau sholat biasa dengan wudhu dan berdiri namun tidak tepat waktu, bahkan kemungkinan akan mendekati akhir waktu. Nah, maka kalau sholatnya ini sholat wajib ya, dan ini kita perkirakan ya sholatnya ini sholat wajibnya ini masih bisa kita lakukan di tanah, artinya bukan di tanah ya, maksudnya dengan menetap tidak berada di atas kendaraan, maka ini yang lebih utama ya. Asalkan masih berada di rentang waktu sholat tersebut ya, maka tidak masalah ya. Karena ini adalah suatu bentuk keutamaan ya. Sholat di awal waktu adalah satu bentuk keutamaan sunnah ya. Namun sholat dengan cara berdiri ya, sholat dengan tata cara berdiri ini adalah rukun, maka ya rukun itu yang lebih diutamakan daripada sunnah ya. Nah kemudian selain itu ya kemudian sholat di atas kendaraan ya, sholat di atas kendaraan, dan kendaraan yang dimaksud di sini adalah kendaraan yang masih memungkinkan kita berdiri, maka selayaknya kita berdiri ya. Jadi nggak boleh langsung duduk, harus kemudian kita
kita berdiri dulu selama kita masih memungkinkan untuk berdiri ya. Jadi misalnya kayak di kereta api, di bis, pesawat, kapal ya, kita masih mungkin untuk berdiri, maka kita wajib untuk berdiri ya. Tidak boleh ya, tidak boleh ya, tidak boleh ujuk-ujuk ya langsung duduk ya. Jadi kalau kita misalnya takbiratul ihram kita masih bisa berdiri, baca Al-Fatihah kita bisa berdiri, ruku ya, ruku meskipun tidak sempurna, tidak tidak lurus punggungnya, asalkan kadar ruku itu sudah kita terpenuhi ya, kadar minimal ruku itu adalah bisa menyentuh lutut ya, bisa menyentuh tangan, itu bisa menyentuh lutut. Nah, ini masih mungkin untuk kita lakukan dengan berdiri, maka wajib berdiri, nggak boleh duduk ya, nggak boleh duduk. Nah, kemudian kalau dengan mobil ya, maka kalau ini masih mungkin untuk singgah di satu tempat ya, di masjid atau di rest area, maka tetap wajib untuk kemudian singgah ya, lebih utama semacam itu, seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, jadi yang lebih utama ya ketika untuk sholat wajib ya itu adalah sholat di bawah di tanah ya. Kemudian sholat sebagaimana biasa. Tapi kalau tidak memungkinkan ya untuk kemudian singgah ya, misalnya naik bis kita atau naik kereta api, nggak mungkin singgah kan, atau kita nggak mungkin kemudian turun ya karena sedang naik pesawat atau naik kapal ya, berarti kita sholat di atas kendaraan tidak masalah ya. Nanti tata caranya sholatnya, dan kalau masih memungkinkan dengan wudhu, maka wajib dengan wudhu ya. Masih memungkinkan dengan wudhu, maka wajib wudhu ya. Misalnya di situ ada fasilitas air untuk wudhu, kita wajib menggunakan wudhu, nggak boleh langsung tayamum. Kemudian kalau nggak ada gimana? Kalau masih bisa memungkinkan kita menggunakan air ya, masih mungkin untuk kita menggunakan air ya. Misalnya nih nggak harus wudhu dengan tata cara seperti biasa, tetapi kita bisa pakai spray misalnya. Ya, kita pakai spray, kita semprot-semprot, itu kan nggak terlalu banyak air yang membasahi ya, tidak membasahi lantai kendaraan. Nah, maka kita tetap wajib menggunakan itu. Baru kalau nggak ada air sama sekali atau nggak membawa spray misalnya, nah baru kemudian opsi terakhir adalah dengan tayamum semacam itu. Nah, kalau masih tadi ya kembali lagi, kalau masih memungkinkan ini kemudian sampai di tempat tujuan atau kemudian sampai di tempat yang memungkinkan untuk sholat di bawah atau bukan di kendaraan, maka tetap ya wajib untuk sholat di bawah, bukan di kendaraan, seperti itu. Sholat di kendaraan itu adalah untuk sholat sunnah yang kemudian itu diperbolehkan ya, langsung sholat di kendaraan itu boleh. Kemudian ketika mengantarkan jenazah ke masjid untuk disolatkan, apakah jamaah perlu sholat tahiyatul masjid? Kalau masih memungkinkan waktunya untuk sholat tahiyatul masjid, maka ahsan sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu ya, baru kemudian sholat jenazah ya. Jadi sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu, baru kemudian sholat jenazah jika memang ini waktunya cukup ya. Tetapi kalau kemudian tidak ya, tidak cukup, artinya ya ini nanti jenazah cuman sebentar ya, kita juga mungkin cuman singgah sebentar ya, kita sholat jenazah saja tidak apa-apa ya, tidak masalah, kita kemudian sholat jenazah saja. Tapi yang lebih afdol ya kita sholat tahiyatul masjid dulu, baru kemudian sholat jenazah. Nah, untuk sholat, seandainya kita mau sholat tahiyatul masjid, maka perhatikan posisi kita ya, perhatikan posisi kita. Jangan kita memposisikan di belakang jenazah ya, atau berarti jenazah itu di hadapan, di arah kiblat kita ya. Kita cari tempat di mana gitu ya yang jenazah itu bukan di hadapan kita langsung ya. Karena apa? Nanti ketika kita sholat tahiyatul masjid ada gerakan ruku dan ada gerakan sujud. Nah, kalau ini kemudian di depan jenazah ya, di depan jenazah, maka ini kemudian akan timbul ya, ini sholatnya seperti sholat bersujud atau ruku kepada jenazah. Maka selayaknya kita tidak melakukan itu. Maka ini perlu diperhatikan ya, posisi sholat apa yang sedang kita kerjakan ya, karena sebagian orang misalnya nih ada jenazah diletakkan entah di rumahnya atau kemudian di masjid. Nah, maka ketika memposisikan diri, kalau di masjid kan ya agak luas ya, maka ketika memposisikan diri untuk sholat yang ini bukan sholat jenazah, maka dia wajib ya, atau wallahualam kalau dari kewajiban, namun ya sebaiknya ya dia tidak mengambil posisi tepat di belakangnya jenazah. Ya, agak geser gitu ya, biar ketika dia rukuk dan sujud itu tidak menghadap ke arah jenazah, seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, kemudian
jika tidak sengaja misalnya jamnya sedang mati, manakala kita sedang sholat qobliyah zuhur, ternyata sudah adzan asar. Apakah niatnya qobliyah langsung boleh diubah menjadi sholat zuhur saja? Wallahu a'lam, ya, berkaitan dengan ini apakah kemudian boleh mengganti niat, ya, tetapi kalau sholat sholat sunnah, ya, untuk kemudian mengganti niat, sependek pengetahuan saya, mengganti niat menjadi sholat wajib, maka tidak masalah, ya, tidak masalah untuk kemudian mengganti niat dari sholat sunnah menuju sholat wajib, begitu. Wallahu a'lam. Kemudian ya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin melalui melalui fitur raise hand, silahkan mengangkat tangan, dipersilahkan untuk bertanya secara langsung. Oh ya, ada satu. Monggo silakan Bu Rasia. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Yang Ya. ingin saya tanyakan, ketika kita sudah datang waktu untuk sholat dan kita berada di kendaraan Umi, kita kan sholat di kendaraan. Kemudian ternyata kita sampai di rumah itu waktu untuk sholat itu masih ada. Apakah kita harus ulang kembali sholatnya Umi atau bagaimana Umi? Oh ya, kalau seandainya ya, tadi kalau ini sebelumnya sudah kita bisa prediksikan, ya, kita bisa prediksikan ini kemungkinan waktu sholat ini masih ada, maka selayaknya yang kita lakukan ini adalah kemudian mengerjakan di ketika turun, jadi tidak sholat, tidak ngejar harus di awal waktu, tidak, ya. Ya, kita lebih utamakan untuk kemudian sholatnya itu di bawah, ya, bukan maksudnya di bawah itu artinya bukan di kendaraan gitu ya. Jadi itu yang lebih diutamakan. Kalau kita mungkin bisa prediksikan, ya. Jadi bukan ngejar di awal waktu. Tapi kalau kemudian ini sudah terlanjur misalnya, ya, sudah terlanjur kemudian mengerjakan karena prediksinya ini sholat kemungkinan ini akan kemudian kita tiba di tempat tujuan itu di luar waktu sholat, ya, atau waktu sholat sudah habis. Ternyata kita kemudian sudah sholat, ya, ternyata sampai di tempat tujuan waktu sholat masih ada sebenarnya. Nah, maka wallahu alam karena ini sudah dikerjakan, ya, maka tidak masalah untuk kemudian tidak mengerjakan sholat ketika sudah di bawah kendaraan semacam itu, ya. Jadi tetap, ya, sholat yang dia telah lakukan di atas kendaraan itu tetap sah semacam itu. Wallahu a'lam. Ya, jadi tetap ini kemudian diprediksikan, ya, bagi teman-teman mungkin, ya, yang perjalanan jauh begitu, ya. Kalau seandainya misalnya pulang pergi nih dari tempat kerja ke rumah, kalau memungkinkan misalnya kita pengen sholat di awal waktu, ya, maka kalau kita masih mungkin untuk kemudian singgah, ya, jadi kita mau ngejar tetap di awal waktu, maka kita sebaiknya, ya, kita singgah, ya, kita bisa singgah, ya, cari masjid atau, ya, cari musola begitu, ya, kemudian kita singgah agar kita bisa tetap sholat di awal waktu dan tidak sholat di atas kendaraan, ya, semacam itu. Tapi kalau kemudian terpaksanya karena kendaraannya ini adalah kendaraan yang nggak mungkin untuk mampir-mampir, ya, ada bis, ya, atau kemudian pesawat, kapal, kereta, ya. Nah, maka ya sudah kita kemudian sholat di awal waktu dengan asumsi, ya, kita nanti akan sampai di tempat tujuan ini sebelum waktunya habis seperti itu, ya. Setelah waktunya habis. Tapi kalau kita sudah prediksikan ini sebelum waktu habis deh, ini kayaknya masih kita nyandak, ya, masih dapat nanti. Kita masih dapat waktu sholat ketika sampai di tempat tujuan, ya, kita kita sholat di tempat tujuan saja. Meskipun itu, ya, sholatnya adalah waktunya ini hampir-hampir berakhir, ya. Apalagi kalau ini adalah safar, ya, maka bisa juga dia kemudian mengambil rukhsah qashar sholat, ya, rukhsah qashar sholat bisa juga dia mengambil rukhsah semacam itu. Wallahu a'lam. Mungkin itu. Baik, Mungkin Umi. itu, ya. Baik Umi, jazakillahu khair Umi. Jazakillahu khairan Ibu. Karena waktu sudah jam 1:01, mungkin teman-teman di sini mau meneruskan aktivitasnya. Mungkin kita cukupkan sampai di sini, ya, pertemuan kita pada Jumat kali ini. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang tentang beberapa sujud dan juga mungkin ya beberapa sujud dan kemudian berkaitan dengan sholat berjamaah.
Mungkin itu ya. Selanjutnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.